Sekretaris wanita ini tidak berhati-hati sehingga dia membuat kesalahan. Itu sebabnya dia dihukum oleh bos industri hiburan. Hanya melihat dia perlahan mendekatinya. Lalu memeluk sekretaris itu dengan erat. Kamu sudah membuat kesalahan. Melakukan kesalahan, jadi sekarang kamu harus dihukum. Sekretaris ini tidak berani bilang sepatah kata pun. Bosnya sangat puas. Dia segera menghadiahi sekretaris ini dengan ciuman penuh gairah. Lalu dia mulai melakukan tindakan bejat. Tapi dia hanyalah sekuntum bunga di tamannya yang penuh dengan lebah dan kupu-kupu. Dia memiliki banyak gadis dengan gaya yang berbeda. Lihat dia sekarang, dia seperti di negeri dongeng. Tetapi 10 tahun yang lalu, dia hanya seorang pelacuran pria di bar klub. Di sana setiap hari dia menampilkan pole dance yang membuat banyak orang jatuh hati. Hari itu ada seorang wanita kaya yang datang klub. Manajer segera mengatur agar Non naik ke panggung untuk tampil. Dia baru saja melangkah dan masuk ke musik, dan melakukan striptease. Pada saat itu, dia adalah seorang pemuda yang lezat. Setiap kali dia membuang pakaiannya, semuanya membuat orang-orang di bawah berteriak kagum. Dia berhasil menarik perhatian wanita kaya itu. Non juga tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Cukup terpuji untuk pemuda ini. Jadi wanita kaya itu jatuh ke dalam perangkapnya. Dia segera mengeluarkan cek untuk mendukung Non. Sejak saat itu Non selalu melayani wanita kaya itu. Tapi cita-citanya tidak berhenti di situ. Dia menggunakan wanita kaya ini sebagai batu loncatan untuk berkembang. Dia bahkan membuka perusahaan manajemen untuk menyaingi wanita kaya itu. Perkembangannya sangat menguntungkan. Tentu saja akan ada saatnya kapal terbalik. Wanita tua kaya itu mengadakan acara. Dia juga memiliki undangan khusus untuk Non. Sampai dia berbalik, menemukan bintang yang bekerja dengannya dicuri oleh wanita tua kaya itu. Meskipun dia marah, dia masih menunjukkan senyum. Dia bahkan dipaksa untuk membayar sejumlah besar kompensasi oleh sponsor karena pelanggaran kontrak. Apa yang kau katakan? 5 juta bat? Non menyimpan dendam terhadap Chloe di dalam hatinya. Pada hari itu dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Dia pergi ke tempat adik perempuan Chloe untuk mengambil video. Lalu gunakan video itu untuk mengancam lawan. Tidak butuh uang, hanya butuh orang. Aku seorang aktor terkenal. Bukan pelacur. Tapi titik lemahnya ada di tangan Non. Chloe hanya bisa berkompromi dengannya. Hari berikutnya dia menyetir untuk menjemput Chloe. Tanpa diduga, dia mengeluarkan ponselnya. Dia terang-terangan merilis rekaman percakapan kemarin antara mereka berdua. Sungguh kakak perempuan dengan pengalaman bertahun-tahun di showbiz. Dia meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar. Dia diprank jadi dia naik darah. Memutuskan untuk membina dan melatih seorang baru. Orang ini adalah asisten Chloe, Dao. Rencana Non adalah ingin gadis ini menjadi pengkhianat bagi temannya. Dia pertama-tama merayu saudara perempuan Chloe. Menyuruhnya untuk diam-diam mengubah perwakilan menjadi Dao. Hari itu, tim sedang mengambil gambar. Chloe dengan marah bergegas masuk. Dia merobek pakaian yang dikenakan Dao di tubuhnya. Membuat Dao malu tepat di depan orang banyak. Mencari gadis rendahan ini untuk menggantikanku. Kemudian Chloe mulai mengekspos hal-hal buruk tentang Dao. Orang ini menggunakan tubuhnya untuk melunasi hutang pacarnya. Menghadapi cibiran dingin Chloe, Dao yang dihina hanya bisa diam-diam pergi. Dia duduk di sudut ruangan dan menangis. Pada saat yang sama, perusahaan juga membatalkan kontrak. Chloe membuangkan uang di wajah Dao menyuruhnya keluar. Ini belum berakhir. Non sekarang memukul Dao lagi. Posisi Dao sekali lagi dirampok oleh Chloe. Ini menyebabkan dia benar-benar berantakan. Non melihat itu dan langsung menambahkan amarah. Mau membalas dendam atau tidak? Selama bantu aku untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, aku akan setuju. Dao mulai menjadi lebih kejam mulai sekarang. Hari berikutnya dia pergi ke perusahaan Non. Dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun, baru saja tiba dan memberinya sebuah apartemen. Lihat tempat yang begitu mewah. Dao merasa seperti dia dalam mimpi. Tapi tidak ada yang namanya makan gratis di dunia ini.
Lihat kesempatan telah datang. Non segera mengeluarkan kontrak menjual tubuh. Pada saat yang sama terus-menerus mencuci otaknya. Memikat Dao lebih dekat ke perangkap. Setelah itu, Dao berganti pakaian dan mengenakan pakaian yang sangat seksi. Jadikan dirinya cantik. Datang untuk kencan di klub dengan Non. Lihat orang-orang di sekitar sana baik pria maupun wanita. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya telah dijual oleh Non. Kemudian dia membawa Dao ke tempat direktur stasiun TV. Tapi masih belum bisa berkata banyak. Tangannya menolak untuk beristirahat. Dia terus meraba-raba seluruh tubuh Dao. Ketika dia akan mengambil langkah yang lebih berbahaya, Dao tiba-tiba meninggalkan tempat ini. Dia berlari ke sudut dan menenangkan dirinya. Tapi Non sekarang sangat marah. Hanya perlu mencoba sedikit lebih usaha. Peran utama itu akan menjadi milikmu. Hadapan ancamannya yang memikat. Dia secara bertahap menjadi yakin olehnya. Dia tidak ingin dihina oleh orang lain lagi. Dia ingin balas dendam dan ingin menjadi terkenal. Tubuhnya adalah sumber daya terbaik. Sekarang Dao di masa lalu benar-benar mati. Dia saat ini adalah Dao baru. Siapa yang bisa menolak pesona mematikan ini? Dao menyentuh tangan mereka dari atas ke bawah untuk merayu pria parubaya. Lalu dia juga dengan berani meletakkan tangannya di pinggangnya. Pria ini langsung bersemangat. Dia hendak menerkam gadis menawan ini. Tetapi Dao menghentikannya. Menunggu kapan kabar baik datang. Kita akan lanjutkan ya. Trik miliknya ini benar-benar berhasil. Sebelum pergi, dia juga mencium pipinya. Pria ini tampaknya telah dirampok jiwanya. Bunga-bunga di sampingnya dalam sekejap mata tidak lagi memiliki aroma. Tapi tanpa diduga, Dao beberapa hari yang lalu masih naif. Direktur stasiun TV ini hanyalah batu loncatan pertamanya. Oleh karena itu, Dao berhasil mencuri peran utama wanita untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Non segera memberinya mobil mewah. Dianggapnya sebagai bonus pembukaan. Selamat kepada aktris utama film baru kami dengan hadiah. Hal-hal ini, dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Dia tidak bisa percaya, rendahkan diri sedikit saja dan uang bisa jatuh ke saku. Keesokan harinya, Dao memulai pelatihan keras. Menari, berolahraga, dan berlatih berbicara. Tidak boleh ada kekurangan sesi pelatihan apapun. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan pijakan di industri hiburan hanya dengan kecantikan luar. Makeup, dandanan, dan semuanya harus teliti. Setiap langkah harus dilatih dengan sempurna untuk menjadi bintang. Di tempat ini, Chloe langsung naik pitam. Ketika dia mengetahui bahwa peran aktris utamanya telah dirampok, dia segera pergi ke direktur stasiun televisi. Tapi dia juga licik. Dia mengatakan bahwa film kali ini tidak layak. Akan ada film lain yang lebih baik di masa depan. Menipu Chloe. Pada saat yang sama Dao sedang berpartisipasi dalam konferensi pers film. Tetapi pada saat ini, mantan pacar Chloe datang untuk memberi selamat kepadanya dengan seikat bunga segar. Non melihat ada drama. Dia langsung menjadi otak kalkulator. Segera memanggil wartawan datang dan mengelilingi mereka untuk mewawancarai. Anda memberikan bunga untuk Dao. Apakah Anda sedang mencoba mengejar dia? Menghadapi pertanyaan semua orang. Tapi Dao memiliki sikap yang sangat teduh. Dia baik menyangkalnya tetapi juga tidak menyangkalnya. Jadi meskipun drama ini belum tayang, rumornya ada di mana-mana. Ini membuat wartawan menebak-nebak. Chloe kehilangan peran utama dan bahkan putus dengan pacarnya. Semua ini karena Dao lebih muda dan lebih cantik darinya. Chloe pasti akan sangat marah. Dia memutuskan untuk mengajar Dao dengan pukulan. Hari itu, Gwyn mengajak Dao keluar untuk makan. Tanpa diduga, Chloe tahu ini. Naik darah, dia langsung menjambak rambut Dao. Lalu dia melepas sepatu hak tingginya dari bawah kakinya. Apa yang kamu inginkan, baik. Gadis ini benar-benar kejam, dia menggunakan haknya untuk melemparkan wajah Dao. Tapi Dao bukan tipe orang yang mudah diganggu. Setelah lepas dari kendalinya, dia mengencangkan cengkeramannya di leher Chloe. Berhenti kau.
Chloe mau melawannya kembali. Pada saat ini penjaga keamanan muncul. Manajer dan asisten buru-buru memegang tangan Chloe. Dao mengambil kesempatan ini untuk pergi juga. Yang lain tidak punya pilihan selain berhenti. Apa yang telah terjadi? Hanya teman lama saling bertemu dan menyapa. Tapi hal yang tidak bisa Chloe harapkan adalah kamera pengintai di sini merekam seluruh kejadian. Setelah kembali ke rumah, Dao tidak bisa menelan kemarahan ini. Jadi untuk membalas dendam, dia sengaja merayu Gwyn. Dia adalah mantan kekasih Chloe. Dao sengaja mengungkapkan lukanya sehingga dia akan mengasihani dia. Lalu dia mengajak Gwyn ke rumahnya sendiri. Apakah kamu masih ingin mengejar cintaku? Inisiatif Dao membuatnya terpesona. Kemudian dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan pergi menemui Chloe. Keduanya bahkan difoto oleh wartawan. Keesokan harinya kabar angin menyebar kemana-mana. Apalagi, Chloe mengadakan konferensi pers untuk berbicara untuk diam-diam menamparkan beberapa aktris yang baru muncul. Dao benar-benar orang duduk saja tapi masih terkena bencana kali ini. Bahkan menempatkan dirinya dalam pusaran. Kebencian di hatinya semakin kuat. Namun, Non juga menonton berita itu. Bagaimana dia bisa tahan melihat tangan kanannya dihina seperti itu? Jadi dia bergegas ke mall untuk memeriksa CCTV. Dia juga menemukan seorang aktris yang pernah dipukuli oleh Chloe. Mereka bahkan membuat ini menjadi masalah besar dan pergi ke kantor polisi. Dalam sekejap mata, semuanya meledak seperti angin. Dia juga menjadi buah bibir bahwa dia adalah seorang aktris yang menyerang orang lain. Adalah aktris kekerasan. Non terus menambahkan gelombang ke angin itu. Dia terus mendorong drama ini untuk menyebar. Itu sebabnya semua merek membatalkan kontrak mereka dengan Chloe. Itu sebabnya semua merek membatalkan kontrak mereka dengan Chloe. Tentu saja, Non juga bukan orang yang banyak waktu luang untuk khawatir tentang masalah orang lain. Dao juga harus membayar harganya. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa melakukan apa saja asalkan aku lebih terkenal darinya. Perjalanan Dao menjadi lebih kejam akan menjadi seperti apa? Bagaimana dia akan secara bertahap menggantikan posisi tahta? Bagaimana dia bisa memutihkan dirinya?